langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Waduh, langsung ditanya ini ya. Iya dong, Bu. Kalau dari prodi yang akreditasinya unggul, itu masyarakat pasti mengakui bagaimana terkait dengan proses dan outputnya. Waduh. Berarti program studi teknologi UNESA ini sudah tidak diragukan lagi ya, Bu? Ya, karena kemarin pihak Lamdik atau pihak asesor akan berkunjung langsung ke tempat kita, ya ke prodi TP. Jadi akreditasi tidak bisa dilakukan oleh Prodi sendiri prodi gitu ya, Bu sendiri, ya? nggak kuat gitu ya. Kemudian akreditasi FIBA sekitar tahun 2023. Satu ide sejuta inspirasi, bagikan ceritamu dari sini. Halo Tepers, selamat datang di TP Studio Podcast bersama aku Gita Yundi di TP Talk. Pada segmen kali ini, TP Studio Podcast kedatangan narasumber inspiratif teknologi pendidikan yang sangat luar biasa. Teman-teman di rumah udah tahu belum kira-kira siapa? Dan ya, ini dia Ibu Dr. Utari Dewi, SSN MPD selaku Prodi S1 Teknologi Pendidikan UNESA. Halo Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Halo Mbak Gita, halo para Tapers dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kabar saya baik hari ini. Oke, mungkin boleh disapa dulu Ibu, buat para pemirsa TP Podcast kali ini. Oke, saya harus menyapa ya ini Iya. ya. Halo para Dadah. Tapers, dimanapun Oke. Anda berada. Salam sehat dan bahagia selalu tentunya. Oke, baik. Mungkin teman-teman semua juga sudah tidak asing lagi nih, apalagi mahasiswa teknologi pendidikan UNESA dengan beliau Ibu Dr. Utari Dewi yang sangat membaur kepada para mahasiswanya. Dan pada segmen kali ini kita akan banyak membahas tentang prodi teknologi pendidikan. Oke, sebelumnya saya mewakili teman-teman mahasiswa S1 Teknologi Pendidikan mengucapkan selamat atas pencapaian akreditasi unggul S1 Teknologi Pendidikan UNESA pada bulan kemarin, Ibu. Ya, bulan Agustus kemarin ya. Nah, kami sebagai mahasiswa merasa bangga, Ibu, dan bersyukur atas pencapaian luar biasa Prodi S1 Teknologi Pendidikan UNESA yang berhasil meraih akreditasi unggul pada bulan lalu. Sebuah pencapaian yang bisa dibilang tidak datang begitu saja ya, Ibu ya. Pasti melalui proses panjang, kerja keras, dan juga ada kolaborasi dari berbagai pihak. Oke, mungkin langsung saja nih Bu, kita sharing-sharing terkait akreditasi program studi teknologi pendidikan. Ya, boleh. Oke, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Aduh, langsung ditanya ini ya. Iya dong, Bu. Monggo, silakan. Boleh kan, Bu? Ya, Oke. jelas boleh. Oke. Kira-kira nih, Bu, apa yang menjadi dasar utama bagi program studi ini untuk memulai proses akreditasi itu? Ya, baik. Proses akreditasi itu sebetulnya adalah kewajiban ya bagi sebuah program studi karena itu merupakan penjaminan mutu ya atau ya prestis ya sebuah program studi untuk bagaimana terkait dengan proses yang dilakukan di program studi itu sehingga menghasilkan lulusan yang berkompeten. Nah, itu bisa terukur dari akreditasi prodi seperti itu. Dan itu merupakan proses yang cukup panjang ya karena kita melaporkan apa yang sudah kita lakukan di prodi itu terkait dengan bagaimana proses akademik, non akademik, kurikulum, ada 9 kriteria lah kira-kira untuk menyusun sebuah akreditasi sehingga nanti itu bisa menjadi jaminan ya dan garansi bagi lulusan kita nanti utamanya digunakan di dunia kerja. Kalau dari prodi yang akreditasinya unggul itu masyarakat pasti mengakui bagaimana terkait dengan proses dan outputnya. Waduh. Berarti program studi teknologi UNESA ini sudah tidak diragukan lagi ya, Bu? Iya, karena kemarin alhamdulillah kita mendapatkan akreditasi unggul. Oke, nah tadi kan Ibu juga menyampaikan nih bahwa proses akreditasi ini sangat rumit gitu ya, Bu ya pastinya. Ya, rumit kalau memang tidak di-prepare secara baik juga pasti rumit ya. Oke, Ibu. Nah, menurut Ibu sendiri nih selama proses kemarin itu, adakah tantangan-tantangan terbesar yang Ibu lalui saat proses akreditasi kemarin? Iya, baik.
Akreditasi itu kita melalui 2 proses besar ya dalam penyusunannya. Yang pertama itu kita menyusun dokumen yang akan kita laporkan kepada Lamdik, Lembaga Akreditasi Pendidikan Mandiri. Dan yang kedua adalah proses AL ya, atau asesmen lapangan. Jadi untuk mengkonfirmasi dokumen yang sudah kita kirim itu pihak Lamdik atau pihak asesor akan berkunjung langsung ke ya, tempat ke kita, tempat ya ke buat Prodi TP UNESA Surabaya. survei-survei terkait prodi gitu ya, Bu, Ya, ya. artinya mereka datang untuk mengklarifikasi, menyesuaikan antara dokumen yang kita kirim dengan kondisi di lapangan yang sebenarnya. Seperti itu, Mbak. Baik, Ibu. Lalu Ibu, dalam proses ini apakah diperlukan ini sinergi antara dosen, staf, dan juga dari mahasiswanya sendiri, Ibu? Iya, karena akreditasi bukan kerja Kaprodi secara individu ya. Akreditasi itu merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh semua komponen di prodi itu. Mulai dari tingkat fakultas, UPPS, penyelenggara program studi yang bertanggung jawab penuh atas program studi itu, kemudian Korprodi tentunya yang menghandle kegiatan ini, kemudian Bapak Ibu dosen, kemudian para mahasiswa, kita juga melibatkan alumni, stakeholder gitu ya. Jadi semua komponen itu terlibat demi terlaksananya akreditasi dan pencapaian akreditasi unggul. Jadi akreditasi tidak bisa dilakukan oleh Kaprodi sendiri Kaprodi gitu ya, Bu sendiri, ya. nggak kuat gitu ya. Oke, Ibu. Jadi kan tadi harus ada kolaborasi dari berbagai pihak ini, Bu. Iya, betul. Nah, untuk memastikan kolaborasi ini berjalan secara efektif itu kalau dari Ibu sendiri itu gimana? Ya, untuk efektivitas program ini tentunya kita di awal sudah menyiapkan semuanya ya, karena ini merupakan gawinya prodi. Tentunya kita mulai dari yang pertama itu adalah membentuk tim task force ya, yang komponennya terdiri dari Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu teman-teman mahasiswa juga terlibat di situ. Kita libatkan. Kemudian yang paling penting adalah mengumpulkan dokumen. Jadi kita mengidentifikasi namanya DKPS. Jadi ada 2 dokumen penting dalam akreditasi. Yang pertama itu DKPS, data kuantitatif program studi, dan yang kedua itu adalah LED, laporan evaluasi diri. Ya, yang DKPS itu data-data yang sifatnya kuantitatif ya. Ada 9 kriteria di situ dan sudah ada formatnya, Mbak. Di situ mulai dari data dosen ya, data mahasiswa, prestasi dosen, program Tridharma perguruan tinggi, semuanya itu kita kolek selama 5 tahun. Kan kita dulu mendapat akreditasi A itu dari BANPT tahun 2020, kemudian akreditasi FIBA A sekitar tahun 2023, kemudian kita penyesuaian untuk akreditasi unggul tapi masih BANPT itu tahun 2024 ya, dan 2025 ini kita bagaimana untuk meraih unggul akreditasi Lamdik. Nah, itu semuanya 5 tahun data selama 5 tahun itu kita kumpulkan ya. Jangan sampai ada yang terlewat. Ya, maka mahasiswa kita tanya, siapa yang pernah juara kompetisi tingkat nasional dan sebagainya, kita identifikasi. Program-program pelatihan, program-program penelitian, PKM Bapak Ibu dosen, pendanaan, penggunaan sarpras dan lain-lain, itu datanya kita kumpulkan di dalam DKPS. Kemudian nanti setelah dari DKPS itu kita susun menjadi LED, laporan evaluasi diri yang jumlahnya ya sekitar hampir mencapai 200. Wow. 200 lembar ya. Kayak apa? Skripsi ya. Ya, kemudian data itu kita olah bersama dalam pengerjaannya juga kita lakukan secara sustainable ya, berkelanjutan, tidak sehari selesai karena data yang sedemikian banyak kita susun, kurang lebih kita memerlukan waktu hampir sekitar ya 1 tahun lah untuk itu ya. Waduh. Ya, jadi data itu kita kolek, kita kumpulkan, baru setelah fix nanti akan diperiksa oleh GPM tingkat fakultas. Data itu kita sesuaikan, kita perbaiki, kemudian divalidasi lagi oleh tim dari universitas, unit penjaminan mutu dari universitas. Ketika sudah layak, baru nanti dokumen itu dikirim secara online seperti itu. Panjang Mbak prosesnya, sangat panjang sekali. Dan membutuhkan sinergi semua pihak seperti itu.
Tadi kan Ibu juga menyinggung penjelasan terkait prestasi ya Ibu ya. Iya, prestasi Selama mahasiswa. saya menjadi mahasiswa teknologi pendidikan ini, saya sering kali nih Bu melihat bagaimana keluar biasaannya mahasiswa teknologi pendidikan ini yang sangat-sangat berprestasi ya Bu ya. Nah, kalau dari Ibu sendiri nih, bagaimana Prodi ini memfasilitasi para mahasiswa yang berprestasi itu supaya mereka juga termotivasi kepada mahasiswa yang lainnya tuh termotivasi untuk kepada menirukan mereka para mahasiswa yang sudah berprestasi itu. Iya. Prestasi mahasiswa itu juga merupakan salah satu komponen akreditasi ya, terutama di kriteria 3 ya. Di situ ada kemahasiswaan, di situ ada prestasi juga. Prestasi mahasiswa ini harapannya nanti bisa memberikan bahwa di prodi S1 Teknologi Pendidikan itu mahasiswa tidak dibekali saja dengan kemampuan akademik tapi juga non akademik, dan prestasi itu diapresiasi di sini ya, karena sumbangsih prestasi mahasiswa itu juga ada scoringnya di akreditasi. Semakin banyak prestasi, utamanya nilainya, skornya semakin tinggi. Nah, oleh karena itu mahasiswa banyak kita motivasi ya, kita sediakan sarana dan prasarana untuk bagaimana mereka bisa berprestasi. Salah satunya kita menikmati studio podcast ini ya, karena banyak juga lomba-lomba di era digital ini yang berkaitan dengan berbagai studio yang sudah kita siapkan, mulai dari studio video, grafis, foto, dan lain-lain, sehingga bisa memfasilitasi mahasiswa untuk termotivasi berprestasi, menunjukkan kompetensi dan skillnya, supaya bisa berkompetisi dengan kompetitor-kompetitornya, seperti itu. Dan yang terpenting juga, kita juga memberikan reward ya. Kalau misalnya ada mahasiswa yang berprestasi di TP, itu kita sistemnya apa ya, kayak tukar sertifikat gitu ya. Mana sertifikatnya? Nanti akan dapat reward dari prodi. Itu paling tidak juga memberikan motivasi bagi mahasiswa untuk berprestasi. Kemudian selain di prodi, juga fakultas juga memfasilitasi melalui bidang satu ya, bidang kemahasiswaan juga, universitas pun juga. Jadi semuanya di berbagai mulai dari prodi, fakultas sampai universitas memberikan apresiasi bagi mahasiswa yang berprestasi, baik akademik maupun non akademik. ya. Kalau akademik seperti kita tahu ya, kompetensi di TP kan kaitannya dengan mata kuliah ya, misalnya lomba fotografi, lomba video, multimedia interaktif, dan lain-lain. Tapi kalau yang akademik apa juga difasilitasi. Misalnya, Bu, kita kan jurusan teknologi pendidikan nih. Misalnya ada mahasiswa yang berprestasi juara kriket misalnya ya. Atau juara basket misalnya. Meskipun bukan jurusan FIKK apa juga diapresiasi. Jadi semua prestasi di prodi teknologi pendidikan itu diapresiasi. Karena mereka sudah berprestasi dan bisa menyumbangkan prestasi itu ke dalam data borang atau data akreditasi. Seperti itu Mbak Gita. Oke, baik, terima kasih Bu. Jadi teman-teman semua nih, mahasiswa teknologi pendidikan, kalian harus semangat untuk berprestasi karena selain dari reward dari prodi, kalian juga akan mendapat reward dari fakultas dan maupun universitas sendiri. Tidak akan merugikan, tidak akan bisa bermanfaat bagi semuanya lah gitu ya. Betul. Oke, selanjutnya nih Bu. Ibu, dengan pencapaian akreditasi unggul ini, kira-kira apa saja dampak terhadap reputasi prodi dan daya saing lulusan kita di dunia kerja nanti, Bu? Iya, pasti sangat berarti dan pasti sangat berdampak ya. Sebenarnya kalau ditanya lulusan dari mana, begitu ya. Itu dari yang pertanyaan-pertanyaan yang awam gitu aja, pertanyaan-pertanyaan random ya, misalnya dari prodi apa gitu, akreditasinya apa. Kalau kita misalnya menjawab akreditasinya unggul, tentunya berarti secara proses, secara output dan lain-lain itu sudah terjamin begitu. Kemudian karena itu bisa diidentifikasi dari sertifikat ya. Kita ketika akreditasi unggul kita mendapatkan SK dan sertifikat akreditasi. Kemudian bagi lulusan seperti apa dampaknya ketika mereka nanti mencari pekerjaan ya. Misalnya menjadi pegawai di lingkungan pemerintahan atau non pemerintahan yang di situ mempersyaratkan bahwa misalnya IPK minimal sekian ya. Usia sekian itu kan pasti ya, secara umum seperti itu syarat-syarat pelamar pekerjaan.
Kemudian ada yang sering dipersyaratkan itu adalah dari prodi yang memiliki akreditasi apa, begitu. Ketika syaratnya akreditasi unggul, maka mahasiswa S1 Teknologi Pendidikan sudah bisa mencapai syarat itu. Harapannya peluang di dunia kerja itu lebih banyak. Dan kita juga sudah akreditasi internasional. Ya, FIBA A itu ya, itu yang mengakreditasi dari Eropa begitu. Dan itu juga akan menjadi bukti bahwa nanti saudara ketika akan melanjutkan ke S2 misalnya ke jenjang S2 atau S3 di luar negeri itu sudah diakui karena memang sudah kita memiliki akreditasi internasional. Seperti itu. Ya. Oke, Bu. Lalu apakah ada peluang juga nih Bu yang lebih besar dengan menjalin kerjasama dengan lembaga ataupun industri dari luar? Iya, kita kan sudah banyak membangun kerjasama ya. Melalui Simkerma itu kita banyak bukti dokumen di sana ya. Toh itu juga bagian dari salah satu kriteria di akreditasi ya. Berapa banyak kerjasama yang sudah dijalin oleh S1 TP UNESA, tentunya kerjasama baik akademik maupun non-akademik ya. Itu jadi kerjasama-kerjasama yang dilakukan itu muaranya adalah untuk memfasilitasi mahasiswa kita. Salah satunya di kegiatan magang ya, ada kegiatan magang kan ada di akreditasi itu berapa SKS mahasiswa belajar di luar kampus misalnya. Nah kerjasama itu salah satunya memfasilitasi mahasiswa kita untuk magang ya, magang industri, kemudian terkait dengan bagaimana nanti penelitian, skripsi dan lain-lain itu semuanya nanti melibatkan mitra ya. Sehingga kerjasama itu nanti harapannya bisa memberikan fasilitas bagi mahasiswa untuk berkembang terutama di bidang akademik. Seperti itu. Oke Bu, jadi setelah prodi kita meraih akreditasi unggul tadi Bu, apakah hal itu ikut mendorong semangat baru dalam proses pembelajaran? Iya tentunya ya. Tentunya ya. Ketika akreditasinya unggul, wah akreditasinya unggul, tentunya sarprasnya ya, dokumen-dokumen kurikulum dan lain-lain semuanya bisa bernilai maksimal begitu ya, kan sudah terbukti tuh unggul. Jadi otomatis Bapak Ibu dosen juga harus mengupgrade apa-apa yang sudah dikriteriakan di dalam akreditasi itu. Seoptimal mungkin untuk memfasilitasi mahasiswa kita. Seperti itu. Karena kemarin juga sudah dicek tuh mulai dari bagaimana pembelajaran digitalnya gitu ya, Sidia, Sindik dan lain-lain memang sudah terkoneksi semuanya dan memfasilitasi mahasiswa. Kemudian bagaimana kegiatan di kurikulumnya, apakah MBKM memfasilitasi pembelajaran di luar kampus dan sebagainya. Kemudian bagaimana kekhasan prodi ini, bagaimana fasilitas laboratorium dan lain-lain semuanya juga sudah dipastikan itu bahwa terjamin bahwa apa yang kita miliki untuk memfasilitasi mahasiswa itu sudah mendapatkan kriteria unggul. Seperti itu Mbak Gita. Oke, baik, terima kasih Ibu. Ini mungkin sudah sampai di pertanyaan penghujung Ibu. Nggak terasa ya? Kurang iya, masih mau lanjut Ibu. Nanti bisa Ibu kapan-kapan berkunjung ke sini lagi Ibu, ke Studio Talk Podcast. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir ini Ibu. Berdasarkan akreditasi tadi Ibu, apa saran terpenting yang ingin Ibu sampaikan kepada mahasiswa supaya lebih memanfaatkan fasilitas yang sudah kita dapat dari akreditasi? Iya, fasilitas terutama terkait dengan laboratorium dan lain-lain ya, itu kan marwahnya TP ya di situ ya, pengembang media. Kemudian ada studio micro teaching dan lain-lain untuk desain pembelajaran yang seperti apa, bagaimana memanfaatkan semua yang sudah disediakan. Nah, mahasiswa karena ini tujuannya juga untuk bagaimana menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang unggul tentunya sesuai dengan akreditasinya tadi ya. Maka mahasiswa mohon memanfaatkan apa yang sudah ada di prodi, kemudian tidak lelah untuk belajar ya, karena justru kesempatan belajar itu ketika Anda menjadi mahasiswa. Jangan hanya puas dengan pembelajaran di kelas begitu ya, tapi Anda bisa memanfaatkan laboratorium, lab-lab yang ada di kita, juga sarpras yang ada seperti itu, sehingga akan menjadi bekal bagi saudara untuk bisa bersaing dengan kompetitor-kompetitor Anda di dunia kerja nantinya.
Seperti itu Mbak Gita. Oke, baik. Terima kasih Ibu Dr. Utari Dewi. Jadi seperti yang udah disampaikan sama Ibu Utari tadi, bahwasanya kalian para mahasiswa S1 Teknologi Pendidikan jangan puas untuk cuma belajar di dalam kelas ya Bu ya. Jadi kita harus lebih eksplor di lab ataupun dimanapun di pembelajaran-pembelajaran di luar kelas. Oke, berarti sudah bincang seru kita pada hari ini bersama Ibu Dr. Utari Dewi, SSN MPD, selaku Kaprodi S1 Teknologi Pendidikan mengenai perjalanan dan pencapaian akreditasi program studi. Terima kasih kepada Ibu Dr. Utari Dewi atas waktu, dedikasi, dan sharing pengalaman yang sangat berharga ini. Semoga pencapaian akreditasi ini dapat terus termotivasi dan menginspirasi sivitas akademika program studi teknologi pendidikan serta program studi lainnya. Kepada para pemirsa, terima kasih telah menyaksikan episode ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti perkembangan dan prestasi program studi teknologi pendidikan. Jangan lupa like, share, and comment. Dan terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Boleh dadah-dadah dulu Ibu.